Kami dari keluarga besar Sikilir mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini, yaitu acara wirid rutin keluarga besar Sikilir yang dilakukan pada tiap bulannya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang penuh ilmu ini. Alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Saya sebagai protokol mengucapkan terima kasih kepada sanak semua, saudara-saudara, adik, ponakan yang telah hadir pada malam hari ini. Kemudian malam ini mungkin agak berbeda ya, karena ada orang jauh dari Palembang, ya, Bang Firman, Kak Putri, agak beda malam ini. Bukan Pak. Kalau tinggal di Pekanbaru, mungkin bisa kita adakan wiridnya di rumah Bang Firman ya. Tapi karena rumahnya di Palembang kan, bisa sekali bulan ke dapat giliran Palembang. Ya, selamat datang Bang Firman di keluarga besar ini. Acara ini kita lakukan tiap bulan, yaitu untuk menyambung tali silaturahmi kita yang tidak pernah kenal, mungkin jadi tambah akrab, yang jarang berjumpa jadi sering berjumpa. Langsung saja kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik kita, ponakan kita, Salman. Pada Salman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla insana la yatagha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin-nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada adik kita Salman. Semoga dengan bacaan yang dibacakannya, semoga acara kita ini diberikan keberkahan oleh Allah dan diberikan kelancaran. Dan semoga yang mendengarkannya diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Kak Irma tadi, untuk selanjutnya yang baca Al-Quran jangan Salman dulu gitu. Kalau bisa yang lain ganti-gantian gitu kan. Atau besok ngaji ya kan sih. Mau kan? Besok baca Quran? Mau Kalau lah. Kalau iridnya di rumah gaji? Mau. Mau. Alhamdulillah. Atau besok atau di rumah ada Didi kan? Rangga atau Evan. Oke. Terima kasih pada Salman, silakan duduk di tempat. Kembali. Baiklah, selanjutnya adalah kata sambutan oleh tuan rumah atau Ahlul Bait. Mungkin bisa disampaikan oleh Ayang atau Om Ibu. Langsung ya. Pada Ayang dipersilakan. Sini. Insyaallah pegang sakit letas aku. Tapi bang sakit. Iya, ini jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berselawat kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim Muhammad wa ali sayyidina. Alhamdulillah, dengan berkat Allah, saudara-saudara sekeliling yang kita panggil, yang dari ada adik, ada yang umi, ada yang kakak. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan kesehatan, bisa menuju ke rumah kami ini. Mudah-mudahan dengan adanya ini silaturahmi kita selalu berjalan per bulan dengan keadaan sehat. Dan juga intinya kita bersyukur dengan adanya wirid atau pertemuan arisan bulanan ini. Nah itu aja, tidak ada sepatah dua kata kami. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada atas kata sambutan Om Arifin, yang mana beliau menyampaikan bahwasanya terima kasih kepada Nusana, saudara semuanya sudah hadir di acara wirid ini untuk yang kedua kalinya. Semoga kita bisa hadir lagi ke rumah ini ke acara wirid berikutnya ya mungkin. Ya. Amin. Atau dalam acara lainnya mungkin. Baiklah, langsung saja. Ya. Ya. Maaf ya, lagi sakit pula, lagi kambuh. Iya. Iya, awak batang gula mau. Bulan. Makan ubek. Makin duri makin parah. Enggak, mana nanya tulang sampai itu bangka. Ya. Ya, mohon maaf sebelumnya itu perwakilan dari Mama menyampaikan mohon maaf tidak bisa hadir malam hari ini karena mungkin kurang enak badannya karena juga kecapean di pasar. Semoga di wirid berikutnya Mama bisa hadir lagi. Baiklah, acara selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah dan ceramah dari Ustadz kita, Ustadz Jaya. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Semoga dimohon pada adik-adik, anak-anak untuk mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Mungkin nanti ada beberapa sedikit kuis. Ya, mohon didengar. Baiklah pada Ustadz atas waktu dan tempat kami persilakan. Masuk aja Fikri. Fikri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini masih suasana lebaran. Bapak-bapak, nenek, saudara-saudara, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih disunahkan untuk bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dari hari Yaumun Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Alhamdulillah Bapak Ibu, saudara-saudara, mama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih perjumpakan kita di rumah Sahibul Bait Bapak kita semua, Bapak Arifin dan Ibu Itik. Ini perjumpaan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertemuan dan perpisahan, melainkan itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri masih bisa bertatap wajah, melihat kesenangan dari setiap wajah yang kita lihat, kebahagiaan terpancar. Masya Allah, ini bukti bahwasanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, mama semua masih sehat. Kantongnya masih tebal nampak. Tapi kalau ada yang bersedih hati, sedih, maka tentu kita akan menjenguknya atau menziarahinya dan memberikan perhatian khusus. Ya, kalau ada yang sakit, yang susah, tentu kita musyawarahkan untuk dibantu. Bapak Ibu, mama, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hal yang berhubungan dengan sunnah Nabi. Mengapa kita membahas yang berhubungan dengan sunnah Nabi? Karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yaitu ikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Adapun Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi permasalahan hidup kita di dalam kehidupan ini, mengapa kita tidak ditolong oleh Allah? Mungkin kesusahan terkadang sulit dipecahkan, kesedihan terkadang sulit hilang. Mungkin ada sunnah-sunnah Nabi yang kita tinggalkan. Jadi ceritanya kalau beli sepeda motor, ada namanya buku petunjuk. Kalau buku petunjuk diikutkan, maka sepeda motornya awet. Ganti olinya berapa ribu kilometer. Kemudian olinya harus oli asli. Ada kawan dekat rumah, katanya nggak usah pakai oli lagi, ganti aja minyak goreng aja. Itu akhirnya digantinya minyak goreng sepeda motornya, oli. Nggak pakai oli, bawaan pabrik. Akhirnya apa? Jalan motornya. Tapi sebulan kemudian, nggak bisa hidup.
Mengapa? Karena minyak goreng itu dia batasan panas untuk melumasi sesuatu itu hanya 100 derajat Celcius saja. Sedangkan oli dia mampu melebihi itu, sehingga mesin tidak terjadi korosi atau kerusakan. Maka hidup kita mengapa tidak kunjung bahagia, terkadang gundah, sedih, pilu, berarti ada sunnah Nabi yang kita tinggalkan. Makanya kata Allah, fattabi'uni, disuruh kita ikuti Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah suruh sampaikan kepada umatnya, ikuti aku. Apa sunnah Nabi? Ada 3. 1 sunnah adat kebiasaan Rasulullah hari-hari. Yang kedua ialah sunnah ibadah. Yang terakhir adalah sunnah dakwah. Kalau kita jalankan sunnah-sunnah tersebut, maka yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kalian. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau menjadi kecintaan Allah, maka Allah akan penuhi keinginan hati kita, yang mana di situ ada kebaikan-kebaikan dan diridhoi oleh Allah. Maka Bapak Ibu, Mama, Adik semua, kalau kita saling cinta, saling sayang, tidak ada permusuhan, pasti kita murah atau mudah ya satu sama lain untuk membantu. Tapi kalau sudah ada kebencian, maka akan sulit untuk saling bertegur sapa. Ucapkan salam pun sulit, teleponan pun sulit. Mengapa? Karena kita tidak ada rasa sayang lagi. Jadi kalau kita mau mendapatkan sayangnya Allah, cintanya Allah, hidupkan sunnah Nabi. Adapun sunnah yang mau kita bahas ialah mengenai bab adab tidur. Jadi adab-adab tidur ini banyak, tapi kita kumpulkan beberapa pembahasan. Pembahasan pertama, kalau membahas sunnah ini kita kelompokkan satu permasalahan dulu. Qala Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Di sini bukan Abu Hurairah tapi Abu Barzah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-naum qabla al-isya wal hadithu ba'daha. Bukhari, kitab Muwaqit as-shalah, Mawaqit as-shalah. Sahabat Abu Barzah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melarang, tidak disukai tidur sebelum isya dan berbicara setelah isya. Artinya apa? Kalau berbicara yang tidak menguntungkan, ya, sia-sia. Kalau dulu zaman sahabat mempercepat tidur malam, ya. Setelah isya tidak disukai oleh Rasulullah untuk berbual-bual menghabiskan waktu tidak bermanfaat. Tidur sebelum maghrib tidak disukai. Sebelum isya, ya, bukan sebelum maghrib. Di sini pembahasannya adalah sebelum isya. Jadi kalau ada yang tidur habis maghrib ditahan, habis isya tidur. Ini sunnah Nabi. Jadi kalau kita mau sehat badannya, jangan tidur setelah maghrib atau sebelum isya. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nimtum fatbi'u sirajakum. Jika kalian tidur, dalam hadis Abu Daud, maka matikan lampu kalian. Jadi sunnah tidur itu dimatikan lampu. Ada penelitian dokter, jadi tubuh kita ini akan menghasilkan hormon yang baik, antibodi yang keluar dari tubuh kita kalau tidur itu lampunya mati. Jadi bagaimana kalau terlalu gelap, Ustaz? Kalau tidur terlalu gelap, tidak ada lampu, nggak nampak, maka dibuatkan redup. Lampu tidurnya dibuat redup, minimal bisa melihat sedikit banyak apa yang mau kita lewati atau kita pijak. Jadi tidur
dalam keadaan gelap, sunnah. Biar badan kita pagi dalam keadaan segar. Kemudian sunnah Nabi yang berikutnya yang ketiga dari hadis Imam Bukhari, Kitabul Wudu. Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Jika kalian datang untuk tidur, artinya berbaring, maka berwuduklah dengan wuduk kalian untuk sholat. Jadi sunnah sebelum tidur mengambil wudhu. Nah, ini bagaimana bapak-bapak, mama, saudara-saudara, apakah masih ada yang sebelum tidur berwudhu dulu? Nah, kalau sudah lupa, sudah lama nggak diamalkan, maka kita mengambil wudhu dulu sebelum tidur. Ini sunnah Nabi. Kemudian yang berikutnya, bila awa ahadukum ila firasyi falyanqud firasyah bidakhili izari. Hadis riwayat Bukhari. Satu mafhum, jika kalian menuju untuk tidur, ya, di kasur kita itu maka dikibas dulu. Kasurnya dikibas dengan dalam sarung. Kalau Rasulullah menggunakan dalam sarung. Jadi dibacakan doa, boleh kita baca basmalah, baca salawat sekalian. Mengapa? Karena terkadang tempat tidur kita ini ada disinggahi oleh jin. Ya. Terkadang ada binatang-binatang kecil. Terkadang ada lipan, ya. Nggak tahu, nggak nampak. Kalau penelitian dokter, di tempat tidur kita ini ada namanya sel-sel kulit mati kita yang jatuh. Kalau kita tidur lagi di atas tempat tidur yang tidak dikepus, maka itu akan menjadi penyakit. Nah, dapat sunnahnya. Ternyata di dalam sunnah Nabi pernah diteliti oleh dokter. Nah, jadi mama, saudara-saudara, adik-adik semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum tidur jangan lupa mengepus tempat tidurnya. Baca basmalah salawat 3 kali. Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 3 kali dikepus. Kalau Rasulullah menggunakan dalaman sarung beliau. Kemudian sunnah yang berikutnya. Nah, ini penting. Man qala hina ya'wi ila firasyi, barang siapa yang mengucapkan ketika akan tidur di tempat tidur, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seperti kita habis sholat. Kalau habis sholat itu rata-rata di dalam kehidupan kita ditambah yuhyi wa yumit. Kalau di sini hadisnya tidak ada ditambah seperti itu. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau dia baca sebelum tidur ketika akan tidur 3 kali, ghafarallahu lahu dzunubah. Allah akan mengampuni dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahr. Walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Wa in kanat adada waraqil syajar, walaupun dosanya sebanyak daun-daun di pepohonan. Wa in kanat adada ramli alijin, walaupun dosanya sebanyak pasir-pasir yang terkumpul. Wa in kanat adada ayyamin dunya, walaupun dosa-dosanya sebanyak hari-hari di dunia. Di dalam kitab Tirmidzi. Jadi kalau sebelum tidur sunnah membaca istighfar 3 kali. Istighfarnya apa? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau biasanya seperti habis sholat nggak apa-apa juga. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ditambah al-azim, lengkap dengan taubat 3 kali supaya diampuni dosa-dosa kita.
supaya matinya juga husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini penting. Dalam ini istata'ta an tusbiha wa tumsi wa laysa fi qalbika ghishun li hadin fa'al. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Anas bin Malik, wahai anakku, kalau kamu mampu waktu subuh dan petang, jangan ada di hati kamu itu iri hati dan dengki kepada siapapun, maka lakukanlah. Sebelum tidur jangan ada dendam, jangan ada marah. Jadi Rasulullah mengajarkan sebelum tidur saling memaafkan suami istri dengan anaknya juga. Anak kepada bapak, adabnya anak dulu kepada ibu, kepada bapak. Kalau anak dan bapak ya satu sama lain nggak sadar, mungkin ya, sadar bapak duluan atau ibunya duluan, nggak apa-apa juga orang tua duluan yang mengajarkan untuk meminta maaf. Ya, jadi sunnah untuk memaafkan minimal di dalam keluarga latihan, apalagi kalau kita bersama orang-orang sepekerjaan kita, sekantoran, seperdagangan kita yang hari-hari jumpa, maka juga kita bisa mengikhlaskan memaafkannya. Ya, kalau sudah mampu untuk keluarga, untuk orang lain yang sering berjumpa, untuk orang lain, maka lebih mudah lagi untuk memaafkan. Kenapa? Hari-hari kita sudah latihan memaafkan kepada orang yang sering kita jumpai. Siap mama semua, bapak, ibu, saudara. Jadi saling memaafkan, ikhlaskan semua orang yang bersalah kepada kita maafkan saja. Mudah-mudahan kalau kita ada salah sama mereka, mereka pun memaafkan kita. Tapi kalau kita tidak memaafkan, ada sifat iri hati, dengki, marah dan sebagainya, maka yang terjadi adalah orang pun takutnya juga tidak memaafkan kita. Kemudian sunnah juga untuk niat bangun sholat tahajud. Kata Rasulullah dalam kitab hadis Nasa'i, man ata firasyah wa huwa yadwi ayyaquma yusalli minal lail fa ghalabathu 'ainuhu hatta yusbih kataba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan 'alaihi min rabbih. Kalau malam hari kita bangun sholat tahajud, niatnya dari tidur itu sudah mau bangun sholat tahajud, ternyata ngantuk berat, keletihan, maka karena dia sudah niat bangun tahajud ketika akan tidur, Allah SWT telah catat pahala sholat tahajud karena niatnya tadi. Ya. Itu sebagai sedekahnya Allah tidurnya tadi. Dia tertidur sampai subuh, itu sedekahnya Allah kepada orang tersebut. Jadi setiap malam niatkan bangun sholat tahajud. Karena sepertiga malam terakhir Allah beriklan kepada manusia, hal min mustarziqin, apakah ada yang meminta rezeki? Farzuqahu, maka aku akan berikan rezeki. Hal min mustashfin, apakah ada yang minta kesembuhan? Fashfiyahu, aku akan berikan kesembuhan, kata Allah. Hal min mustaghfirin, apakah ada yang meminta ampun? Faghfirullah, maka aku akan ampuni dia. Jadi sunnah untuk bangun tahajud. Kemudian doa-doa tidur yang paling singkat ini bismillah, bismika Allahumma amutu wa ahya. Kalau yang lain banyak nih, panjang. Minimal kita baca doa tidur. Mengapa? Kalau tidur kita ini tidak menggunakan adab, anggap 8 jam. Hidup kita anggap umur kita ini 60 tahun. 8 jam dalam sehari itu berarti sepertiga hidup. Karena 24 jam dibagi 8 dapat 3. Sepertiga hidup kita berarti 8 jam ini kalau seandainya dibandingkan dengan hidup 60 tahun, 20 tahun tidur kita ini tak dapat pahala. 0, 0. Jadi tidur itu harus pakai adab supaya juga dihitung pahala oleh Allah SWT. Jangan 0, nggak dapat pahala tidurnya. Kemudian apa sunnah-sunnah kita sebelum tidur, untuk apa yang kita baca?
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ayatan min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kaftah. Hadis dari Bukhari. Ada dua ayat dari akhir surah Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya di malam hari maka akan menjadi kecukupan bagi dia. Jadi akhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini satu ayat yang terakhir. Ayat kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Buka Al-Quran kita surah Al-Baqarah yang terakhir dua ayat ini dibaca sebelum tidur. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul ya ayyuhal kafirun qara'a rubu'a Al-Quran. Barang siapa yang membaca surah qul ya ayyuhal kafirun maka dia membaca seperempat Al-Quran. Jadi sebelum tidur boleh membaca qul ya ayyuhal kafirun. Selesaikan bacanya. Qul ya ayyuhal kafirun dari basmalah. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Yang kedua, apa manfaatnya membaca qul ya ayyuhal kafirun? Taba'at minhu syayatin, maka setan akan menjauh darinya. Jadi kalau kita ini mudah marah, ya kan, itu banyak setan di badan. Kadang-kadang ada juga tidak pernah sakit, tiba-tiba sakit yang kita kira ini adalah gangguan setan, maka penyakit itu pun akan hilang. Ada penyakit yang kadang-kadang diganggu jin. Maka sebelum tidur bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, bar'a minal musyrikin, diselamatkan dari kesyirikan. Wa yu'afi min faz'in naum, dan diselamatkan dari ketakutan ketika tidur. Kalau ada orang suka mimpi-mimpi buruk, mimpi jin, setan ketika tidur, maka sebelum tidur baca qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Muru sibyanakum yaqra'unaha 'inda naum fala yu'rid lahum syai'." Juga perintahkan anak-anak kalian untuk membaca qul ya ayyuhal kafirun ketika tidur, maka tidak akan ada musibah yang mendatanginya. Jadi kalau takut ada gempa bumi, musibah, insya Allah diselamatkan dengan membaca qul ya ayyuhal kafirun. Ini hadis dari Majmu' Ibnu Samak nama hadisnya. Kemudian apa yang dibaca lagi? Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyi nafata fi kaffayhi bi qul huwallahu ahad wa bil muawwidhatain jami'an thumma yamsahu bima wajhahu wa ma balawat yadahu min jasadi. Ini sunnah membaca qul huwallahu ahad satu. Yang kedua muawwidhatain, artinya apa? Dua ayat. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi tiga ayat terakhir, artinya tiga surat terakhir. Ya, tiga surat terakhir dari qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ini dibaca sebelum tidur. Kata Rasulullah, setelah dibaca ditiupkan ke telapak tangan, dua telapak tangan, kemudian disapukan ke seluruh badan, mana yang bisa sampai ke badan kita. Ini hadis riwayat Bukhari. Sebelum tidur baca 3 qul. Banyak kali nih pembahasan Ustaz. Udah ini aja dulu. 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Ya. Kemudian membaca qul ya ayyuhal kafirun. Terakhir membaca 3 qul sebelum tidur.
Kalau fadilahnya tadi sudah disampaikan, qul ya ayyuhal kafirun, kita akan dijauhkan dari syaitan, kemudian dibebaskan dari sifat kesyirikan, kemudian diselamatkan dari ketakutan ketika tidur, bahkan diperintahkan kepada anak-anak supaya dia diselamatkan dari musibah. Kemudian membaca qul ya ayyuhal kafirun mendapat pahala seperempat membaca Al-Quran. Ini sudah dihafal, diingat, diamalkan. Kemudian membaca 3 qul tadi disambungkan ke badan. Di sini fadilahnya tidak dijelaskan, tapi yang jelas kesunahan Nabi seperti itu. Ini banyak lagi, tapi nanti tidak diamalkan untuk apa? Sedikit-sedikit tapi diingat dan diamalkan untuk hari ini. Sebelum ditutup, ini ada larangan-larangan ketika kita tidur. Larangan yang dilarang ialah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liman ra'ahu na'iman 'ala batnihi inna hadha qad'atan la yuhibbu Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang yang melihatnya tidurnya itu ke atas perutnya, artinya telungkup, sesungguhnya tidur yang seperti ini tidak disukai oleh Allah. Jadi jangan tidur terlungkup, perut di bawah di bumi. Ya. Jadi tidur itu disunahkan menghadap ke kanan. Ada dalilnya, hadisnya ada. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan tidur kita menghadap ke kanan. Ya. Bagaimana caranya? Di dalam hadis ini, dalam kitab Abu Daud, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayarqud wada'a yadahu al-yumna tahta khaddah thumma yaqul Allahumma qini 'adzabaka yauma tub'atsu 'ibadak salasa marrat. Jadi ketika tidur menghadap ke kanan, letakkan pipi kita ini dengan tangan kanan. Nah, ini sunnahnya. Jadi kalau ada bantal, di atas bantal ini tangan kanan kita, letakkan pipi kita, kemudian tidur menghadap ke kanan. Jadi menghadap ke kanan, misalnya dicontohkan seperti ini. Nah, ini nggak bisa dicontohkan full, tapi yang jelas tangan kanan kita ke pipi bantal, ya, berbaring menghadap ke kanan. Itu sunnah. Mengapa? Karena jantung kita di atas, ya, insya Allah lebih sehat, ya. Jantung kita sebelah kiri di atas lebih sehat. Dan membaca doa Allahumma qini 'adzabaka yauma tub'atsu 'ibadak 3 kali. Ya Allah, aku berlindung, ya, jauhkan aku dari azab Engkau pada hari dibangkitkannya hamba-hamba Engkau. Jadi kita minta dijauhkan dari azabnya Allah pada hari dibangkitkannya seluruh manusia. Jadi itu saja Bapak Ibu Mama dimulakan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan sunnah Nabi ini bisa membantu sedikit banyak keluhan kesehatan kita. Yang mungkin sakitnya ada 70 berkurang menjadi 20%, ya. Bahkan mungkin kalau ada yang sakitnya parah bisa cepat sembuh. Jadi sebelum tidur kita amalkan sunnah-sunnah tadi. Ya, tidak perlu diulang semua, yang jelas kita sudah mendengarkan. Setidaknya ada yang sedikit banyak kita ingat, diamalkan, diniatkan. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Udah. Boleh bertanya? Ya. Mau nanya nih. Boleh. Gimana, Pak? Nah, gini. Kita kan ada selain tidur malam, kita kan juga, setahu saya disunahkan juga. Stirring. Iya. Disunahkan juga untuk tidur siang.
apakah doa tersebut yang di atas tadi itu harus kita lakukan juga atau bagaimana gitu? Sedangkan tidur siang kita cuma sebentar, hanya paling ya 1 jam atau setengah jam. Jadi tidur siang itu sunnah. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qailu fa inna syaitana la yaqil." Berpailulahlah kalian karena sesungguhnya syaitan itu tidak qailullah. Qailullah itu ialah tidur siang. Kalau aslinya tidur siang itu ialah makan dulu sebelum azan zuhur, makan dulu, tidur dapat misalnya setengah jam. Ya. Kalau guru kami dulu di Pakistan untuk mengamalkan sunnah ini, walaupun dapat tidur 5 menit tidur, karena ini untuk menguatkan bangun sholat tahajud. Jadi dipesankan ke santri, nih Ustaz mau tidur dulu sebentar 5 menit, dilihat jam. Kalau sudah 5 menit bangunkan, hanya untuk mengamalkan sunnah. Kenapa? Dalam hadisnya, dalam kitab Najma'uz Zawaid, bahwasanya syaitan tidak qailullah, dia tak tidur siang. Jadi tidur siang sunnah, walaupun dapat cuma 5 menit. Jadi bagaimana kalau kita membaca doa tadi tetap sunnah. Jadi Allahumma qini azabaka yauma tub'atsu ibadah. Yauma tub'atsu ibadah. Ya Allah, selamatkan aku dari azab Engkau di hari dibangkitkannya hamba-hamba Engkau. Sunnah. Jadi tidur sebentar pun kita amalkan sunnah. Boleh dibaca juga, tapi yang khusus malam hari ya yang tadi. Tapi kalau untuk doa yang tadi ketika baringkan wajah sebelah kanan itu boleh diamalkan. Ya, walaupun sebentar. Kalau khusus malam hari, malam hari. Dah. Waktu 10 dah. Doa. Cukup Kak? Ya, cukup. Nanti ke malam. Ada lagi yang ingin bertanya? Lapar. Ya, langsung saja doa. Malaman. Masuk angin. Kita fokuskan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا غفار يا تواب يا الله يا رحمن الرحيم. Wahai Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa lisan kami, tangan kami, pikiran kami, telinga kami, dan seluruh anggota tubuh kami ya Allah. Dosa-dosa yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah, maupun dosa yang tersembunyi ataupun terang-terangan ya Allah. Seluruhnya kami meminta dengan kerendahan hati kami ya Allah. Dengan kelemahan kami, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah.
Ampunlah dosa buyut-buyut kami ya Allah, kakek-kakek kami yang telah tiada, yang telah mendahului kami sebelumnya ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kedua orang tua kami atau salah satunya yang telah tiada ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah amal-amal kebaikan mereka ya Allah. Terimalah apa yang telah mereka perbuat, kebaikan-kebaikan apapun, yang kecil maupun yang besar ketika hidup di dunia ya Allah. Dan jauhkanlah mereka dari azab kubur, selamatkanlah mereka dari siksa-Mu ya Allah. Masukkanlah angin-angin surga ke dalam kuburnya bagi orang tua kami keduanya atau salah satunya yang masih hidup ya Allah. Berilah kesehatan yang sempurna, jauhkan dari penyakit ya Allah. Berilah hidayah yang bercurah-curah, mudahkanlah mereka untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan adab dan sunnah, dan dekatkanlah mereka dengan orang-orang soleh. Mudahkanlah mereka untuk mengulang-ulang pembacaan Al-Quran. Mudahkanlah mereka untuk selalu berzikir mengingat-Mu ya Allah. Dan matikanlah mereka nanti kelak dengan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami dalam majelis ini adalah hamba-hamba yang mengharap rahmat-Mu ya Allah. Kami semua punya hajat, keinginan, harapan di dalam hati kami masing-masing. Banyak doa-doa kami yang sampai saat ini belum terkabulkan ya Allah. Engkau Allamul Ghuyub, Engkau adalah Zat yang mengetahui perkara yang gaib, tahu apa isi hati kami tanpa kami berucap ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami ya Allah. Pandanglah kami dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah di hari-hari tasyrik, yang mana orang-orang sudah melakukan ibadah hajinya ya Allah, yang sedang melakukan ibadah hajinya juga ya Allah. Jadikanlah ya Allah di hari yang mulia ini ya Allah, di hari-hari orang banyak berkorban mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah, di banyaknya orang-orang yang diterima doa-doanya, yang dimana waktu yang diperbanyaknya oleh Engkau, waktu-waktu mustajab juga, dan juga diperbanyak amal-amal sunnah untuk mereka. Maka kami ya Allah mendapatkan keberkahan dari orang-orang yang Kau ridhoi tadi. Jadikanlah kami juga orang-orang yang diridhoi dan diterima doanya ya Allah. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami, mama kami, orang tua kami yang belum bisa berangkat haji ya Allah, berilah taufik dan hidayah kepada kami. Berilah harta yang berlebih, uang yang cukup untuk berangkat haji. Bagi kami yang belum mendaftarkan diri kami untuk berangkat haji ya Allah, berilah kami taufik dan hidayah rezeki untuk mendaftarkan haji ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah, hajat-hajat kami. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, angkatlah penyakitnya. Bagi saudara-saudara kami ada terlilit utang, lunaskanlah hutang-hutangnya ya Allah. Permudah mereka untuk melunasi hutang-hutangnya. Bagi saudara-saudara kami bertikai, berkelahi, damaikanlah pertikaiannya ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang memiliki anak yang tidak soleh, yang melawan ataupun membangkang kepada orang tuanya, maka jadikanlah anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau adalah Zat yang Maha penerima doa-doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak keturunan kami anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami telah banyak menganiaya diri kami. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Kalau Engkau tidak ampuni dosa-dosa kami, Engkau tidak merahmati kami, maka kami termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kehidupan dunia yang baik dan akhirat yang baik pula, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Duduk aja. Kita ucapkan kepada Ustadz kita yang telah menyampaikan tausiahnya dengan penuh
makna dan penuh nasihat. Semoga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Ustaz, sunnah-sunnah sebelum tidur, agar tidur kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan, jin, dan mungkin juga dari gangguan dari bencana seperti bencana gempa atau kebakaran. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuki acara selanjutnya. Mungkin tadi ada beberapa anak-anak atau adik kita yang menyimak. Mungkin yang tahu boleh menjawab. Masalah? Iya. Makan dulu lah, katanya lapar dah. Hah? Lapar bapak, makan dulu. Bisa. Iya, makan dulu. Langsung saja kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu menyantap hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah. Saya sebagai tuan rumah mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan pada acara ini kita malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ayo. Makan. Aku nanti aja. Yang sangat spesial malam ini pempek dari Palembang. Resepnya. Jadi apa menu kita malam ini ya? Makan nasi. Iya. Lanjut, lanjut lah. Aku ngambil video.
We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana, Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma. Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa
menciptakan semua di setiap kehidupan yang terindah dan bahagia. Kau berikan senyuman hati untukku, kehangatan yang telah kau berikan. Terima kasih ya Allah, menciptakan semua di setiap kehidupan yang terindah dan bahagia. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah,
Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ooh, ya Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way. Show me the way. Show me the way. Inshallah, 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 we'll find our way. Inshallah, 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 we'll find our way. Inshallah, inshallah, Cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decision.